చేశాను. ప్రతి లైఫ్ కి కూడా ఒక ఎండ్ ఉంటుంది. Maut tidak ada yang tahu kapan dia datang, nasib dan takdir yang membawanya. Jangan terlalu mencintai seseorang karena bisa membuatmu melakukan hal-hal yang bertentangan. Cintai sewajarnya, bila dia pergi belajarlah untuk mengikhlaskan. Apa kabar sahabat semua? Semoga kebaikan selalu menyertai kita. Jangan lupa makan agar selalu kuat menjalani kehidupan. Arjun adalah seorang kepala polisi yang menangani kasus-kasus kriminal. Dalam perjalanan karirnya, dia sudah sering menguak kasus-kasus pembunuhan. Saat ini Arjun sedang menangani sebuah kasus pembunuhan seorang wanita yang bernama Swita. Di lokasi tersebut, Arjun masih mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan motif dan siapa pelakunya. Arjun dibantu oleh anak buahnya yang bernama Murti dan Naidu. Arjun memerintahkan Naidu untuk memanggil tetangganya yang melaporkan kejadian ini. Tetangga itu menceritakan bahwa pembunuhan itu terjadi di jam 6:30 malam saat dia ingin mengundangnya untuk acara ulang tahun anaknya. Tetangganya itu memberitahukan bahwa dulu ada seorang pria yang pernah tinggal bersama Swita, namun dia tidak mengetahui pasti siapa pria itu karena dia juga tidak terlalu dekat dengan korban. Kemudian Arjun memerintahkan anak buahnya yang bernama Murti dan Naidu untuk mencari bukti-bukti. Keesokan harinya Arjun bangun dari mimpi buruknya. Kemudian Naidu mengunjunginya dan melaporkan bahwa pria yang pernah tinggal bersama Swita bernama Cyril. Case updates ఏంటి? లైబ్రరీలో పనిచేస్తాడు సార్. కానీ ఫాదర్ బిజినెస్ మ్యాన్, మదర్ హౌస్ వైఫ్. లెక్కలేనంత. Cyril bekerja di sebuah perusahaan IT dan 2 minggu terakhir tidak masuk kerja tanpa izin. Cyril berasal dari Chennai dan orang tuanya seorang pengusaha kaya raya. Arjun memuji Naidu karena berhasil mengumpulkan banyak informasi dengan cepat. Lalu si Naidu malah tersenyum malu. Arjun dan Naidu segera menuju rumah Cyril dan menginterogasinya. Cyril merupakan mantan kekasih Swita. Mereka berpacaran selama 3 tahun. Cyril mengatakan 2 hari lalu dia baru pulang dari liburan dan 10 hari sebelumnya dia sedang melaksanakan pertunangan. Cyril mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan Swita. Dia takut kalau kasus ini akan mengacaukan pernikahannya. Arjun memerintahkan Naidu untuk mencari bukti pernyataan Cyril. Apakah yang dikatakannya memang benar atau tidak? Saat ini Cyril dijadikan dugaan tersangka sementara oleh polisi dan Arjun masih membutuhkan banyak informasi darinya. Arjun bertemu dengan atasannya dan atasannya menanyakan soal perkembangan kasus pembunuhan Swita. Arjun mengatakan bahwa tidak ditemukan bukti kuat di tempat kejadian. Namun saat ini Arjun sedang mencari informasi soal latar belakang Swita dan baru mendapatkan informasi dari mantan pacarnya saja. Arjun diperintahkan agar segera secepatnya menutup kasus ini. Murder in the Kammai kabatti case ni chala smooth thing. Ee case ni as soon as possible close straight and right. Pada malam harinya, Arjun sedang melamun di teras rumahnya. Dia teringat kekasihnya yang bernama Nitya. Arjun sangat mencintai Nitya dan akan segera melangsungkan pernikahan. Sheila, నేను ఇచ్చిన ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టా? అందులో ఉంది సార్. ఓకే. Keesokan harinya, dia menuju kantor dan menanyakan soal berkas kasus Swita kepada asistennya. Hey, Prasad. Lalu dia mendengar sebuah keributan di luar ruangan. Ternyata ada seorang yang ditangkap karena melakukan prank di jalanan memakai seragam polisi. Arjun langsung menampar orang itu dan menyuruh untuk berhenti melakukannya. Beberapa saat kemudian Naidu datang dengan wajahnya yang riang. Arjun belum mengopi dan meminta diambilkan kopi. Selanjutnya ada 2 pemuda terkena masalah karena menabrak nenek tua dalam keadaan mabuk. Lalu pemuda itu meminta maaf dan menjelaskan dia sedang galau karena ditinggal kawin oleh pacarnya.
Arjun menasehatinya untuk merelakan mantan pacarnya yang sudah menikah. Arjun memerintahkan untuk membayar semua biaya pengobatan nenek itu. Lalu Arjun membiarkan kedua pemuda itu pergi. Thank you. Thank you, sir. Di tempat lain ada seorang pemuda sedang melamun. Dia bernama Abi dan bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi. Bosnya memarahinya karena Abi terus melamun sepanjang hari. Abi meminta izin cuti selama 5 hari karena alasan kurang enak badan. Sir, నాకు 5 రోజులు లీవ్ కావాలి. Arjun memanggil Cyril ke kantor polisi untuk menanyakan soal orang tua Swita. Cyril memberitahukan bila dia tidak mengetahui soal orang tua Swita. Arjun dan Naidu merasa ragu karena Cyril dan Swita berpacaran selama 3 tahun. Tidak masuk akal apabila tidak mengenal orang tua masing-masing. Cyril mengatakan kalau Swita akan marah apabila membahas topik soal orang tuanya. Cyril memberikan informasi kalau Swita pernah bersekolah di Saint Patrick. Arjun lalu bergegas menuju sekolah itu. డిస్టర్బ్ అవడం కోపం తెచ్చుకోవడం చాలా ఇరిటేటెడ్గా ప్యాట్రిక్స్ అనుకుంటా సార్. సెయింట్ ప్యాట్రిక్. Arjun bertemu dengan kepala sekolah. Arjun menunjukkan foto Swita dan kepala sekolah itu masih mengingat walaupun terakhir kali bertemu 7 tahun yang lalu. Kepala sekolah menceritakan kalau Swita adalah murid yang baik dan pintar, namun memiliki kebiasaan menyendiri dan kurang suka bergaul. Dan yang paling diingat dari Swita adalah dia sering menangis tiba-tiba. Swita memiliki gangguan mental, dia akan tiba-tiba menangis dan berteriak. Akhir kalinya kepala sekolah mendapatkan informasi jika Swita memiliki jadwal sesi dengan psikiater. Setelah itu dia hilang kontak dengan Swita. Kepala sekolah itu mengatakan orang tua Swita tinggal di Vijayawanda. Selain itu dia tidak memiliki informasi lainnya. Namun kepala sekolah itu memiliki kartu nama psikiater yang merawat Swita dan memberikannya kepada Arjun. తెలిసిన సైకియాట్రిస్ట్ తో ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించారు. ఇది Karena pusing, Arjun dan Naidu ngopi dulu di warkop perindapan. Arjun masih belum menemukan informasi tentang orang tua Swita, namun dia yakin akan menemukan kejelasannya saat menemui dokter yang merawat Swita. Di tengah memikirkan kasus ini, Arjun teringat kembali kekasihnya Nitya. Wajah Nitya selalu membayangi Arjun dimanapun berada. Sepertinya sedang terjadi sesuatu kepada kekasihnya itu. Kemudian dia cuci muka dengan aqua biar bisa fokus lagi. అంతా ఓకేనా సార్? Arjun menemui psikiater itu dan beliau mengatakan kalau dari semua pengobatan yang pernah dilakukannya, hanya Swita yang tidak merespon pengobatannya. Menurutnya sangat aneh untuk kasus Swita ini. Dokter melanjutkan jika Swita mengalami apa yang disebut tyrannical sadism, yaitu memiliki mental kekanak-kanakan. Jadi apa yang diinginkannya tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Dan bila itu terjadi, responnya adalah keinginan kuat untuk membunuh. tyrannical sadism అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో వాళ్ళని Sebab itulah Swita sering bertengkar dengan kedua orang tuanya, dan setelah itu Swita kabur dari rumah. Dokter mengatakan orang tua Swita tinggal di Amaravati. Lalu dokter memberikan kontak orang tua Swita kepada Arjun. Thank you. మాకేదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్. Kemudian Arjun dan Naidu melanjutkan perjalanannya menuju kediaman orang tua Swita. Dalam perjalanan itu Arjun teringat kasus pembunuhan di masa lalu yang terjadi di wilayah ini. Korban adalah seorang wanita berusia 23 tahun, dibunuh secara brutal dan diperkosa bahkan setelah dia meninggal. Arjun dan para polisi menggerebek pelaku di sebuah gedung kosong dan perkelahian pun terjadi. Namun saat berkelahi, Arjun ditelepon kekasihnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Tetapi Arjun malah memarahinya karena situasinya yang tidak tepat. Birthday Arjun.
Arjun sudah sampai di rumah orang tua Swita dan memberitahukan kalau Swita mati karena dibunuh. Ayah Swita langsung mengajak Arjun membicarakannya di luar karena takut istrinya tahu. Farma atau ayah Swita menceritakan kalau ibu kandung Swita telah meninggal sejak dia masih kecil. Lalu keputusan ayahnya menikah lagi membuat Swita marah. Sejak itulah Swita mulai mengenal narkoba. Pernah suatu waktu Swita mau membunuh ibu tirinya, namun berhasil dicegah oleh ayahnya. Dan sejak saat itu Swita memutuskan pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi. Arjun bertanya dari mana Swita mendapatkan narkoba itu. Sebelum Farma menjawab, tiba-tiba ada sebuah mobil menabrak Farma dan Arjun. Farma jatuh dan terluka parah hingga dilarikan ke rumah sakit, sementara Arjun masih selamat. Menyaksikan suaminya yang sedang koma, sang istri menangis dan menyalahkan Swita, padahal dia sudah mati tapi masih membawa kesialan di dalam hidupnya. Setelah itu istri Farma menyuruh Arjun pergi meninggalkannya. మమ్మల్ని చంపుతుంది అన్నాను, మమ్మల్ని బతకనివ్వండి. Arjun mendapatkan informasi dari kepolisian kalau yang menabraknya adalah kurir mobil ekspedisi yang sedang mabuk. Arjun kembali lagi kepikiran momen indah bersama pacarnya. Tampaknya dia sedang sangat merindukan kekasihnya. Lalu setelah berhasil menangkap keempat tersangka, Arjun diperintahkan oleh atasannya untuk membebaskan keempat tersangka tersebut. Kepala polisi mengatakan ayahnya adalah orang penting yang memiliki kuasa. Arjun diminta mencari tersangka pengganti untuk mengalihkan perhatian publik agar tidak curiga. మనం అరెస్ట్ చేసిన నలుగురిని వదిలేయాలంట. ఎస్కేప్ చేపించి వేరే కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన Arjun mau tidak mau harus mengikuti perintah atasannya. Kemudian Arjun meminta izin kepada atasannya sebelum mencari tersangka pengganti. Dia ingin mengetahui rekonstruksi kejadian perkara di lokasi pembunuhan. Pada malam harinya, keempat tersangka itu melakukan rekonstruksi kejadian. Namun Arjun dan kedua rekannya tanpa disangka malah menembak mati keempat tersangka itu di tempat kejadian. Keesokan harinya media menyiarkan kejadian itu. Diberitakan oleh media kalau saat melakukan rekonstruksi kejadian, keempat tersangka melakukan aksi penyerangan kepada polisi. Jadi mau tidak mau polisi melakukan penembakan sebagai aksi perlindungan diri. Rencana itu ternyata malah mendapatkan pujian dari atasannya. Arjun menemui Nitya di sebuah kafe untuk merayakan ulang tahunnya. Diketahui Nitya ternyata adik dari kepala polisi atasannya. Baru sebentar bertemu dengan Nitya, Arjun sudah ditelepon oleh kepolisian kalau ada laporan pembunuhan lagi di sebuah hotel. Arjun menuju ke lokasi bersama rekannya yang bernama Veda. Korban bernama Gokul Pandey, dia merupakan pemasok narkoba. Arjun memanggil manajer hotel dan menanyakan soal CCTV. Namun sudah seminggu CCTV mengalami kerusakan. Sementara Arjun mendapatkan sebuah tali tas yang putus di lokasi. Arjun mendapatkan telepon dari kepala untuk menyerahkan kasus ini ke rekannya yang bernama Veda. Karena Arjun dalam 10 hari ke depan harus dipindahkan ke wilayah Vijayawada akibat dari peristiwa konfrontasi malam itu. Film berlanjut ke kasus Swita. Arjun mendapatkan intuisi soal kurir mabuk yang menabrak ayah Swita, dan kebetulan sebelumnya pernah ada kurir yang mengantar barang ke rumah Swita. Kemudian Arjun mendatangi kantor ekspedisi menanyakan soal kurir yang mengantar ke rumah Swita. Saat Abi bertatap muka dengan Arjun, tiba-tiba Abi langsung melarikan diri, namun segera dikejar oleh Arjun dan Arjun berhasil menangkapnya. Abi diinterogasi dan dipukuli sampai dia mau berbicara terus terang. Abi menceritakan pada saat itu dia sedang mengantar paket ke rumah Swita. Dia mendengar suara berisik dari dalam rumah lalu mengintipnya. Ternyata Abi mendapati seseorang sedang membunuh Swita. Karena takut, dia memutuskan untuk kabur saja.
Arjun menunjukkan foto Cyril kepada Abi, namun Abi mengatakan bukan Cyril lah yang melakukannya. Arjun memanggil seniman gambar untuk membuat sketsa wajah pelaku berdasarkan penglihatan Abi. Setelah sketsa wajah selesai digambar, Abi mengatakan betul gambar itulah pelakunya. Abi menambahkan dia memiliki tato huruf A di tangannya. Arjun dan Naidu saling bertatap melihat seorang dalam gambar sketsa itu. Setelah diingat-ingat, ternyata dia adalah pelaku yang menabrak nenek tua dalam keadaan mabuk beberapa hari yang lalu. Kemudian Naidu meminta berkas kasus dan melacak lokasi panggilan terakhirnya. Arjun kemudian langsung menuju ke lokasi tersebut dan menghajar pelaku yang merupakan pengedar narkoba. Kemudian Arjun menanyakan di mana keberadaan Nitya kepada pria itu. Masih menjadi tanda tanya kenapa Arjun malah menanyakan keberadaan kekasihnya kepada pria itu. Ternyata sebelum terjadi pembunuhan Swita, Arjun pernah mendatangi rumah Swita dan mencari keberadaan Nitya di rumah Swita. Arjun dengan sangat marah masuk ke dalam rumah Swita dan menjelajahi ke seluruh ruangan. Jadi ceritanya saat itu mobil Nitya mogok di tengah hujan deras. Tidak ada sinyal pada saat itu sehingga Nitya tidak bisa menghubungi siapapun. Kemudian Cyril kasihan melihat ada sebuah mobil yang mogok di tengah jalan yang sepi. Cyril berhenti dan membantu memperbaiki mobilnya. Namun mobil Nitya rusak terlalu parah. Kemudian Cyril mengajak Nitya ke rumahnya untuk berteduh. Cyril meminjamkan baju milik Swita kepada Nitya. Kemudian mereka mengobrol sambil meminum kopi. Beberapa saat kemudian Swita pulang dan melihat mereka sedang asik mengobrol. Swita merasa cemburu dan memarahi Cyril karena meminjamkan pakaiannya kepada Nitya. Terlihat dari wajah Swita bahwa dia memang benar-benar marah. Sweta, please, nu anukunna 10 ledu. Kemudian Cyril pergi karena ada pekerjaan mendadak dan meninggalkan Swita dan Nitya berduaan di rumah. Swita menemui Nitya dan mengobrol sebentar, namun Swita terlihat sangat membenci Nitya. Swita kemudian kembali ke kamarnya. Dia terlihat sangat marah dan tidak dapat mengendalikan dirinya, sehingga tiba-tiba dia menjerit menangis. Karena kondisi yang tidak stabil, Swita menyuntikkan narkoba ke dalam tubuhnya untuk membuatnya merasa tenang. Saat berada di rumah Swita, Nitya menerima video call dari Arjun dan mengatakan dia sedang berada di rumah seseorang untuk berteduh karena mobilnya sedang mogok. Arjun melihat sebuah tas tanpa tali di belakang Nitya yang tampaknya cocok dengan bukti pembunuhan yang terjadi beberapa bulan lalu. Arjun yang khawatir segera menyuruh Nitya pergi dari rumah itu. Nitya kemudian pergi, namun Swita mencegatnya. Swita dengan sadisnya langsung menusuk Nitya dengan pisau hingga tak sadarkan diri. Swita merasa Nitya telah mengambil Cyril darinya, sehingga penyakit kejiwaan Swita yang disebut tyrannical sadism menjadi kambuh, yaitu keinginan membunuh yang sangat kuat saat apa yang dimilikinya diambil oleh orang lain. Setelah itu Swita ketakutan karena tanpa sadar dia telah melukai Nitya. Swita menelpon temannya yang seorang pecandu narkoba bernama Adar untuk meminta tolong. Adar datang ke rumah Swita, namun malah memperkosa Nitya yang dalam kondisi lemas tidak berdaya. Setelah memperkosanya, Adar kemudian membunuhnya. Saat akan membuang mayat Nitya, seorang kurir pengantar paket melihat kejadian tersebut. Kemudian Adar menghampirinya dan mengancam akan membunuhnya juga apabila melaporkannya kepada polisi. Kurir itu ketakutan dan pergi.
Arjun menceritakan kepada Adar. Saat itu dia marah kepada Swita karena telah membunuh Nitya. Arjun lalu mendorong Swita ke meja hingga pelipisnya berdarah, kemudian memukulnya dengan kayu hingga tewas. Adar kaget mendengar bahwa pembunuh Swita adalah Arjun. Kemudian Arjun bertanya di manakah mayat Nitya kepada Adar. Adar menjawab kalau mayat Nitya telah dibakar dan abunya dibuang ke dalam laut. Arjun marah dan langsung menembaki Adar hingga tewas. Arjun telah menceritakan kejadian sebenarnya kepada atasannya kalau pembunuh Swita adalah dirinya sendiri. Hal itu dilakukannya semata-mata untuk keadilan yang dialami Nitya. Walaupun sebenarnya salah secara hukum menyelesaikan masalah dengan cara ini, namun atasannya tidak masalah dengan hal itu karena korbannya juga adik kandungnya sendiri. Kemudian kasus nomor 30 ditutup dengan pembunuh Swita yaitu Adar yang merupakan seorang pengedar narkoba yang ditembak mati karena berusaha melawan polisi. Film berakhir dengan scene Arjun sedang merenung sendirian di tepi pantai. Ia teringat masa-masa indah dengan Nitya. Begitulah ending dari film ini. Sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Arjun ternyata sebagai bentuk pembalasan dendam karena kekasihnya dibunuh dan diperkosa. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.